belajar dan pembelajaran. Menurut beberapa pendapat, belajar dan pembelajaran yaitu sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama. Itu menurut Bandulu dan Zen tahun 2021. Kemudian yang kedua, sesuatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir, berpijak dan sebagainya. Itu menurut Syah Janilus pada tahun 1993. Kemudian yang ketiga, sesuatu kebenaran yang kebenarannya sudah terbukti dengan sendirinya. Kemudian menurut Robert Davis adalah suatu komunikasi terbuka antara pendidik dan peserta didik, sehingga siswa termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan pendidik melalui metode yang menyenangkan siswa. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran ada 7, yakni yang pertama perhatian dan motivasi, kemudian pengulangan, kemudian keaktifan, balikan dan perkuatan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, tantangan, kemudian perbedaan individu. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Pengertian perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian motivasi. Motivasi adalah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Yang kedua yaitu keaktifan. Keaktifan terdiri dari 2 metode, yaitu kegiatan psikis, yaitu menggunakan pengetahuan dalam memecahkan masalah, membandingkan suatu konsep dengan yang lainnya, kemudian menyimpulkan hasil. Yang kedua, metode percobaan kegiatan fisik, meliputi 5 langkah, yaitu membaca, mendengar, menulis, berlatih, membaca, mendengar, menulis, dan berlatih keterampilan. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau berpengalaman. Keterlibatan langsung, belajar secara langsung dalam hal ini tidak sekedar mengamati secara langsung, melainkan harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Belajar harus dilakukan siswa secara aktif, baik individual maupun secara berkelompok dengan memecahkan permasalahan. Kemudian guru bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. Kemudian keterlibatan siswa di dalam belajar tidak hanya keterlibatan fisik semata, tetapi juga keterlibatan emosional, keterlibatan dengan kegiatan kognitif dalam pencapaian perolehan pengetahuan dalam penghayatan dan internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap dan juga pada saat mengadakan latihan dalam pembentukan keterampilan. Kemudian pengulangan. Salah satu pembelajar Thorndike, yaitu law of exercise, mengungkapkan bahwa belajar adalah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengamatan itu memperbesar peluang timbulnya respon secara benar. Kemudian teori psikologi conditioning. Respon akan muncul bukan karena stimulus saja, tetapi oleh stimulus yang dikondisikan. Misalnya, jika siswa berbaris masuk ke kelas dan mobil berhenti pada lampu merah. Kemudian tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan, membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Kemudian penggunaan metode eksperimen dan discovery.
memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar secara lebih giat dan bersungguh-sungguh. Kemudian penguatan positif maupun negatif juga akan menantang siswa dan menimbulkan motif untuk memperoleh ganjaran atau terhindar dari hukum yang tidak menyenangkan. Kemudian bandingkan dan penguatan. Prinsip belajar yang berkaitan dengan bandingkan dan penguatan ditekankan oleh teori belajar operant conditioning dari B. Kapskinder. Kalau pada teori conditioning yang diberi kondisi adalah stimulusnya, maka pada operant conditioning yang diperkuat adalah responnya. Kunci dari teori belajar ini adalah law of reflection. Siswa belajar bersungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ujian. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik dapat merupakan operant conditioning atau penguatan positif. Sebaliknya, anak yang mendapat nilai jelek pada waktu ulangan akan merasa takut tidak berpulang. Hal ini juga akan mendorong anak untuk lebih belajar secara lebih giat lagi. Disebut penguatan negatif atau conditioning. Perbedaan individu. Siswa merupakan individu yang unik. Artinya tidak ada siswa tersebut yang sama, karena setiap siswa memiliki karakteristiknya masing-masing. Perbedaan belajar ini berpengaruh pada cara dan sistem belajar siswa. Sistem pendidikan klasikal yang dilakukan di sekolah juga memperhatikan masalah perbedaan individual. Umumnya pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat siswa sebagai individu dengan kondisi maupun rata-rata. Kebiasaan yang kurang sama dan demikian pula dengan pengetahuan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari ini mengenai asas-asas pembelajaran, belajar dan pembelajaran. Pertama sekali kita masuk pada asas. Dalam
kita masuki sesi tanya jawab dengan cara menggunakan game. Game yang pertama adalah menengok, memandang, melihat. Kalau menengok itu ke kanan, melihat memandang itu ke kiri, melihat ke atas. Ngerti? Menengok, memandang, melihat. Ngerti? Yang ini pertanyaannya kami yang memberi pertanyaan ya. Oke. Sudah mulai. 1, 2, 3. Memandang. Memandang tadi ke kiri kan? Memandang ke kiri loh. Ya. Melihat. Menengok. Mulai kan? Ini lagi ini yang jawab. Ini yang kanan dulu. Dia oke. Siap. Menengok. Memandang. Melihat. Menengok. Melihat. Ini. Pertanyaannya yaitu, jika saudara sebagai seorang pendidik, apa yang akan saudara lakukan untuk membangkitkan persepsi belajar pada siswa? Jika saudara sebagai pendidik, apa yang bisa Anda lakukan untuk membangkitkan persepsi belajar pada siswa? Saya memberikan pertanyaan sekali, gamenya tetap itu juga. Kita mulai. Memandang. Menengok. Melihat. Menengok. Karita. Ada Karita apa? Silakan. Baiklah, saya sebagai Karita yang ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai pendidik
sangat. Kami yang bertanya ya. Kami yang memberi pertanyaan kepada Dor. Iya, aku kayak gitu. Pertanyaannya yaitu mengapa kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas pendidikannya? Mengapa kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas pendidikan? Lanjut, berarti kita lanjutkan dari dulu Fahmi. Berarti kata ulang kan? Ya, dari kata dari itu dulu namanya. Ya, kan nanti kamu yang nyambung aku. Pohon Pohon itu Pohon itu sangat rindang dan tinggi karena pohon itu sangat tinggi dan udah makan itu sangat tinggi dan rindang. rindang dulu baru tinggi. Ulang, pohon itu sangat Udah habis. kasih pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok penyaji. Di situ kan tadi ada asas-asas mengenai tentang proses belajar harus mengakomodasi tipe-tipe belajar siswa, auditori, visual, dan kinestetik. Iya, coba jelaskan mengenai itu dan beri contohnya. Sekian, terima kasih. Ya. Nanti kalau kita Gordon dan Berarti kami yang memberi pertanyaan kepada Leslia ya. Kepada Leslia, tolong dicatat. Pertanyaannya yaitu, mengapa seorang pendidik harus mempelajari dan memahami prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran sebelum dia mengajar di dalam kelas? Saja ya. Udah. Oke, kita ganti game lagi. Game yang pertama tadi menengok, memandang, melihat. Oke, bisa dimulai? Menengok, memandang, melihat, memandang, menengok. Melihat, memandang, menengok. tantang orang kedua. Ditantang lagi ya. Memandang. Belajar salah. Nah, pada berlian kami persilahkan. Ini bertanya. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji mengenai pendidikan atau pembelajaran. Di Indonesia ada salah satu pendidikan yang bernama homeschooling, ya. Itu bagaimana pendidikan homeschooling itu penjajah tersebut diterima oleh pemerintah
mengaktifkan siswa dalam belajar, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, pembentukan tim, membantu siswa untuk lebih mengenal lebih dekat dengan teman belajar dan dapat menciptakan semangat kerjasama. Karena suatu masalah, dalam hal ini masalah belajar, akan terselesaikan dengan mudah dan cepat jika dikerjakan secara bersama. Yang kedua, penilaian sederhana, dengan mengetahui kepribadian, sikap, seberapa dalam pengetahuan dan seberapa jauh pengalaman yang dimiliki siswa akan sangat membantu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, keterlibatan belajar langsung, yaitu dengan menciptakan minat awal terhadap pelajaran. Berbagai cara dan model-model strategi pembelajaran aktif bisa diterapkan sejak awal pada siswa tersebut. Apakah kalian puas dengan jawaban kami? Jadi kayak mana soalnya siswanya itu pendiam, nggak mau ngomong gitu loh, kan? Iya. Ya diem aja gitu, ada diem aja. Kalau misalnya, makanya dibentuk dengan pembentukan tim, nanti kan teman yang ini bersosialisasi dengan dia sehingga dia bisa bersosialisasi dengan baik gitu. Pembentukan tim itu kan satu tim itu nggak mungkin yang pintar aja semua kan, berarti nanti ada yang pendiam, Kayak belajar kelompok gitu. ada yang memang otaknya di atas rata-rata dan mungkin bisa dibilang nggak bisa gitu kan, makanya dikumpulin dari satu. Kalau dikumpulin yang pintar-pintar aja, nanti yang pendiam gimana gitu, nggak bisa kan, pasti dia harus membantah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya Rizky Rinaldi. Bagaimana sebagai seorang guru? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Muhibur Yahuda. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik membangkitkan karakteristik perbedaan individual peserta didik, yaitu dengan cara melihat karakteristik individu tersebut. Karena setiap anak terlahir dengan bakat dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus bisa melihat dan memperhatikan bakat dan karakteristik tersebut. Jika kita sudah paham apa bakat dan karakter peserta didik tersebut, maka kita harus melakukan metode pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakter peserta didik tersebut. Misalnya saja, ada salah seorang peserta didik yang apabila kita mengajar di kelas, dia tidak terlalu paham dengan materi yang kita ajarkan. Maka kita harus mencoba mencari metode yang lain, misalnya dengan cara praktikum ataupun belajar di luar kelas, sehingga siswa tersebut dapat mengalami secara langsung materi yang kita ajarkan dan dia akan lebih paham. Kepada rekan saya Rizky, bagaimana dengan saudari Mulia Rosa, apakah sudah puas dengan jawaban dari kami? Selanjutnya jawaban selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ririn Wijayanti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Devi Sarina Putri, yaitu dalam masa sistem pembelajaran terdapat tipe-tipe belajar pada siswa. Yang pertama yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Jelaskan dan berikan contohnya. Tipe belajar visual adalah tipe belajar optimal dengan menggunakan indera penglihatan. Contohnya, tipe belajar ini bisa melihat dari rekaman video atau belajar secara langsung tatap muka. Kemudian tipe belajar auditori, yaitu menggunakan indera pendengaran untuk menangkap informasi. Siswa dengan tipe belajar ini biasanya belajar dengan menggunakan alat musik. Kan ada tuh orang yang belajar lebih fokus dengan alat musik, maksudnya fokus dengan mendengarkan musik sambil belajar. Selanjutnya yaitu tipe belajar kinestetik. Adapun maksud dari tipe belajar ini ialah melakukan gerakan fiksi agar mengingat sesuatu. Siswa dengan tipe belajar ini biasanya lebih menyukai pelajaran olahraga. Biasanya dimiliki oleh siswa laki-laki. Terima kasih. Apakah dari sana pilih sama auditori? Ya. Ada 4, Kak. Apakah ada kinestetik? Ya, terima kasih kepada kelompok penyaji
telah menjawab pertanyaan saya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Berlian mengenai homeschooling dan apakah ijazah homeschooling bisa diterima di perguruan tinggi. Homeschooling atau sekolah dari rumah adalah proses layanan pendidikan secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat dengan suasana yang kondusif. Orang tua yang ingin mendidik anaknya dengan cara homeschooling diwajibkan untuk melaporkan ke dinas pendidikan di kabupaten atau kota. Di Indonesia, homeschooling sudah menjadi salah satu sistem pendidikan yang legal. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014. Jadi, ijazah homeschooling sudah bisa diterima di perguruan tinggi kalau orang tuanya itu melapor ke dinas kabupaten atau kota. Terima kasih. Nanti kalau nggak dilaporkan, nggak diterima kan? Ya. Baik, terima kasih atas jawaban kelompok berjanji. Saya dapat menerima jawabannya. Terima kasih. Jadi, di homeschooling itu teori belajar apa yang diterapkan? Allah. Iya, kayak kognitif atau apa? Iya, BHP. Itulah. Itulah behavioret atau apa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dita, yaitu metode apa yang digunakan dalam pembelajaran homeschooling. Dalam homeschooling, orang tua dapat menentukan sendiri sistem pelajaran yang tepat sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar anak. Jadi pada homeschooling tidak bisa ditentukan secara pasti sesuai dengan permintaan peserta didik atau orang tuanya. Misalnya seorang peserta didik bakatnya lebih ke metode praktikum, maka orang tua atau pendidik yang mengajarkan tersebut harus melaksanakan metode praktikum agar peserta didik tersebut bisa memahaminya. Apakah Kak Dita puas dengan jawaban kami? Iya. Oke. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan kami. Oke, kami persilakan kepada Ibu untuk menjawab pertanyaan dari kami. Boleh dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok penyaji dengan pertanyaan, jika saudara sebagai seorang pendidik, apa yang akan saudara lakukan untuk membangkitkan persepsi belajar siswa? Jika saya menjadi seorang pendidik, maka cara saya untuk meningkatkan persepsi belajar siswa yaitu menjadikan anak aktif, 2. Cara belajar yang beragam, 3. Memberikan hadiah atas prestasi anak, 4. Mendukung anak dalam belajar, 5. Menerapkan metode bermain dan belajar, 6. Adanya intermezzo dalam belajar, 7. Membantu mengembangkan bakat anak, 8. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Terima kasih yang diucapkan kepada Nabi yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Umum Masalah untuk menjawab pertanyaan kami. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok penyanyi. Yang pertanyaannya, apa harapan dan cita-cita saya jika saya sebagai seorang pendidik untuk kualitas pendidikan di daerah kita 5 atau 4 tahun ke depan? Nah, harapan dan cita-cita saya jika sebagai seorang pendidik untuk 5 atau 4 tahun ke depan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini, daerah kita,
disebutkan juga hak-hak dari peserta didik yang harus terpenuhi secara maksimal dan serta memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana kesejahteraan guru, karena kesejahteraan guru juga sangat berpengaruh untuk kualitas pendidikan. Nah, sekian, terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan kepada yang bertanya soal bersedia menjawab pertanyaan dari kami. Selanjutnya, kami persilakan kepada Guru kami untuk menjawab pertanyaan dari kami. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari tim pendidik, yaitu mengapa kualitas sumber daya manusia bergantung pada pendidik. Karena pendidik atau guru merupakan suatu profesi ataupun peran yang sangat strategis dalam menyampaikan informasi, mentransfer pengetahuan, baik itu membentuk karakter, skill, dan juga perilaku siswa. Sehingga siswa yang berkualitas itu berasal juga dari pendidik berkualitas. Ada salah satu ungkapan yang mengungkapkan bahwa guru itu adalah tulang punggung bangsa dan negara. Oleh karena itu, peran guru itu sangat penting dalam meningkatkan kualitas anak melalui media pembelajaran. Untuk menciptakan kualitas pendidik yang lebih berkualitas, kita bisa melalui pembelajaran tingkat tinggi, yaitu S1, S2, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Kami ucapkan kepada Guru kami yang telah bersedia menjawab pertanyaan dari kami. Selanjutnya, kami persilakan kepada Betria untuk menjawab pertanyaan dari kami. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya itu, mengapa seorang guru perlu memahami belajar dan mengajar sebelum mulai masuk kelas atau belajar? Menurut saya sangat cukup, karena seorang guru harus bisa memahami pembelajaran sebelum masuk kelas, supaya penyampaian terhadap siswa lebih jelas dan siswa tersebut lebih mudah untuk memahami pembelajaran, sehingga mudah juga mengaitkan antara apa yang diajarkan dan apa yang disampaikan kepada siswa. Oke, terima kasih. Kami ucapkan kepada Betria Putri yang telah bersedia menjawab pertanyaan kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Mirda Yani untuk menjawab pertanyaan kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok penyaring, yaitu jika menghadapi suatu permasalahan dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan proses mental dan fisik melalui kontraksi pada peserta didik, bagaimana saran Anda untuk mengatasi permasalahan tersebut? Bella, di sini jika saya menjadi seorang pendidik atau seorang guru, saat pembelajaran itu membahas tentang fisik atau mental, misalnya pada IPA ada membahas tentang penyakit atau fisik yang mungkin saja ada pada salah satu siswa yang berada di kelas itu, jangan pernah mencontohkan misalnya kayak itu dan gitu, maksudnya contohkan keluar itu pun jangan terlalu mendalam, karena kalau misalnya siswa sudah mengalami mentalnya down saat guru masuk, dia tidak akan masuk lagi pembelajarannya karena teringat apa yang dikatakan guru tersebut. Kemudian setelah itu guru tersebut lebih baik